perubahan itu lebih cepat ya daripada rencana itu sendiri. Iya benar Pak. Perubahan itu lebih cepat daripada rencana itu sendiri ya. Makin banyak bonus demografi, tapi peluang untuk bekerja itu semakin sedikit. Ini tuh menimbulkan banyak keresahan buat kita Pak. Ya kita lihat aja sekarang, apalagi dengan munculnya yaitu si AI itu orang Sunda. Ya kita harus siap menyiapkan skill apa yang saat ini memang diperlukan bukan untuk hari ini. Sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita siapkan? Jangan jadi korban algoritma. Tapi kalau kalian tekun, kalian terus mengimprove diri, suatu saat gaji kalian itu akan melebihi apa yang kalian kerjakan. Halo semuanya Sobat Ruang Tumbuh dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue Vira sebagai host di Ruang Tumbuh by Teknokreasi Media. Nah hari ini kita kedatangan temen Yeping lagi. Tapi gimana ya mau disebut temen Yeping? Kalau dilihat-lihat, oke, di sini kita sudah kedatangan pemateri. Jangan pemateri ya, ngomongnya teman ngobrol aja ya, teman ngobrol aja, teman diskusi. Punten ya Pak ya, kita teman Yeping. Aduh, dosen saya gitu kan. Di sini kita udah kedatangan teman Yeping kita, Pak Roendi. Halo, assalamualaikum Pak Roendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Roendi gimana? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini sibuk ya kayaknya ya. Kayaknya sibuk, kebanyakan nganggur kayaknya. nganggur dapat duit dari mana aja beliau main. Ya, kan kesuksesan sekarang itu justru orang yang nganggur banyak duitnya. Ya itu dia, kesuksesan itu adalah orang nganggur tapi banyak duitnya. Ya, jadi bukan sukses kalau orang itu banyak uang tapi dia banyak pekerjaan kan. Orang sukses itu punya banyak duit, dia nggak ngapa-ngapain. Ya itu para investor kan pada diam aja. Iya benar lah itu. Apa disebutnya tuh merdeka financial ya. Freedom financial ya. Freedom financial. Wah, luar biasa banget. Nah hari ini teman-teman kita udah kedatangan dosen kita nih yang mau kita ngajak ngobrol nih Pak. Kita mau ngajak ngobrol nih masalah Gen Z khususnya ya. Kali ini khususnya buat teman-teman Ruang Tumbuh sekarang yang memang kan kita notabene gini ya Pak ya. Gen Z itu kan semacam generasi yang dia tuh kagok nih. Mau dibilang generasi milenial enggak juga. Karena kita muncul karena kita lahir ketika teknologi sedang berkembang. Akhirnya kita harus beradaptasi sampai akhirnya banyak yang bilang generasi kita tuh letoy. Gitu. Nah, aku mau nanya nih Pak, karena kan sebentar lagi menuju 2000 berapa? 45 ya, 2045 generasi emas ya, Indonesia emas 3545 lah. Ya, 2545 gitu. Kan gini ya Pak ya. Di tengah generasi Z yang sekarang ini udah bisa dibilang makin banyak bonus demografi, tapi peluang untuk bekerja tuh semakin sedikit. Ini tuh menimbulkan banyak keresahan buat kita Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Sebetulnya istilah untuk bonus demografi bonus demografi itu saya sedikit pesimis. Karena yang namanya bonus itu kan hadiah. Dan itu pasti sesuatu yang menguntungkan kan. Ada surplus penghasilan. Betul, kan? Harus ada untungnya. Tapi persoalannya apakah benar nanti di tahun 2035 dan di 2045 itu kita mendapat bonus? Atau mungkin kita mendapat petaka pada saat itu kan gitu. 2045 cemas. Jadi cemas kan, bukan lagi emas kan. Iya, gitu, betul. itu. Nah, artinya bahwa ya kita lihat aja sekarang. Sekarang kan mungkin opininya ya cari pekerjaan susah kan gitu. Sekarang. Karena mungkin dulu saya waktu kecil kan mungkin memimpikan atau punya cita-cita beberapa pekerjaan yang memang saat ini sudah tidak ada kan gitu. Pekerjaan yang saat ini sudah tidak ada? Tidak ada. Emang ada? Ya dulu saya cita-cita jadi yang tukang jaga tol. Tukang jaga kartu. Ya, yang jaga tol itu kan nyimpen kartu. Iya. Kok kerjanya enak banget ya. Tinggal cuma kartu doang. Iya, terus dapat uang gitu. Sekarang udah nggak ada, diganti mesin. Betul juga deh pikir-pikir ya. Ada banyak kerjaan yang udah hilang. Iya, hilang ya. Ya, dulu kan nganterin surat ya gitu. Nganterin koran. Kan nggak ada kan gitu. Jadi ya beberapa pekerjaan mungkin akan hilang. Apalagi dengan munculnya ya itu si AI itu orang Sunda. AI. Ya. AI guys, AI ya. Artificial intelligence itu akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang mungkin kita akan lebih sempit lagi kan gitu. Wah, iya banget. Iya lagi. Sekarang aja kemarin ada drama tuh kalau masalah AI itu, yang seniman manual sama AI itu kan udah mulai ini juga nih kegeser gitu ya. Dulu kita cari orang untuk desain grafis susah banget. Sekarang kan
banyak lagi fitur-fitur yang hanya dengan 1-2 foto dia bisa mau foto apa aja kan gitu. Iya bener lagi. Iya. Tinggal buat begini Iya, ya kan gitu. kemauan kita ya Pak ya. Iya. Jadi Luar biasa banget. oleh karena itu ya mungkin kita selaku generasi yang nanti akan hidup di masa mendatang ya di tahun 2035 2045 lah. Yang konon katanya namanya bonus demografi saat Bonus itu demografi. ya kita harus siap menyiapkan skill apa yang saat ini memang diperlukan untuk bukan untuk hari ini tapi untuk Masa depan ya. masa depan. Ya mungkin kalau dalam konteks pendidikan agama Islam, Sayyidina Ali pernah bertanya kan, didiklah anak-anak kamu yang bukan pada zaman dengan zaman kalian ya. Dia akan hidup bukan pada zamannya. Gitu. Jadi kalau mendidik anak kita itu berarti pendidikan yang mungkin 20-30 tahun mendatang. Oh iya. Kalau kita siapkan untuk masa sekarang, ya nggak akan bisa karena perubahan itu lebih cepat ya daripada rencana itu sendiri. Iya benar Pak. Perubahan itu lebih cepat daripada rencana itu sendiri ya. Dan perubahan itu akan tetap abadi gitu. Tapi Pak gini Pak, kan generasi Z nih ya khususnya. Ini kan kita tuh dididik dengan pola yang lama nih Pak. Dalam tanda kutip kita diturunkan trauma gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah ini tuh bikin kita tuh generasi Z banyak yang pesimis nih kita ke depannya kayak gimana Pak. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang bisa kita siapkan di masa depan tuh emang bener-bener real bisa berdampak buat kita? Ya, sebenarnya itu tugas pemerintah ya. Bagaimana orientasi pendidikan itu untuk masa depan, bukan untuk masa sekarang kan gitu. Ya, generasi yang memang disiapkan bukan hanya dia bisa bertahan hidup gitu, tapi dia bisa melangsungkan kehidupan kita kan gitu. Itu jadi, dia. Menurut saya seperti itu. Jadi nggak satu pihak ya Pak? Ya. Kalau kita lihat mungkin kalau kita pernah dengar bahwa ada istilah dalam life skill itu ada soft skill, ada hard skill kan gitu. Soft skill ada hard skill. Nah, jadi kalau hard skill ya kita bisa keterampilan kasar kita lah. Kita bisa buat kerajinan, kita buat melukis, kita buat apapun yang itu lahir dari kreativitas kita, itu kan ada hard skill ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin hard skill itu bisa saja pekerjaan di masa mendatang tidak ada. Iya kan? Iya, kayak tadi yang atas yang jaga gerbang tol kan ya. Kan gitu. Tapi kalau soft skill itu akan bertahan. Soft skill akan bertahan. Ya, salah satu unsur dari soft skill itu kan misalkan komunikasi. Apapun nanti teknologinya komunikasi itu kan tetap ada kan. Iya, benar. AI pun kalau nggak ada komunikasi nggak bisa. Iya. Bahkan salah satu yang tidak dimiliki oleh mesin adalah komunikasi, empati, dan satu lagi mungkin yang tidak bisa, kebijaksanaan. Mesin tidak bisa bijaksana. Iya. Makanya kita jangan curhat di depan AI, ChatGPT atau Gemini tentang masalah pribadi. Itu berarti masalah pribadi Anda nanti direkam sama dia. Begitu orang nanya, nanti keluar semua datanya. Jadi statistik ya. Iya, gitu. Benar. Hati-hati itu. Waduh, dijadiin algoritmanya ya. Jadi kita itu jangan jadi korban algoritma seperti itu. Tapi kita pencipta algoritma kalau bisa ya. Kita justru mengendalikan algoritma itu gitu. Wah, luar biasa banget. Satu hal yang perlu dipersiapkan oleh anak muda adalah bagaimana membangun soft skill gitu. Bagaimana membangun soft skill? Ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik? Bagaimana kita membangun rasa empati? Bagaimana kita membangun leadership, kepemimpinan kita, kerjasama? Yang itu mungkin tidak bisa dilakukan oleh mesin gitu. Tapi Pak, gini loh, kalau kata orang zaman dulu, orang tua kita gitu ya, anak zaman sekarang tuh mintanya apa yang bisa menguntungkan dia aja, tapi dia nggak mau ngasih sesuatu keluar. Kalau menurut Papa gimana? Kan ada yang bilang gitu, wah sekarang mah anak muda tuh nggak mau nih kesini kalau nggak ada benefit, nggak mau kesini kalau nggak ada benefit. Apakah itu kekurangan kita atau justru itu jadi kelebihan kita Pak? Kalau menurut saya bahwa saya tidak bisa menjawab itu ya, tapi yang pasti bahwa apa yang sudah jalani selama hidup saya itu adalah hasil dari dialektika saya dengan alam kan gitu. Saya sudah merasakan bagaimana susahnya makan enak. Iya, dulu waktu mahasiswa kan makannya cuma mie kan gitu. Paginya kan gitu. mie kan gitu. Biasanya itu juga. Terus kadang-kadang mau UTS mikir-mikir gimana bayarnya kan gitu. Tapi ketika kita bersosialisasi kemudian berdialektika dengan kondisi-kondisi sosial tersebut, menciptakan kreativitas kita bagaimana menciptakan solusi-solusinya gitu.
Sehingga kita akhirnya keluar dari zona itu kan gitu. Nah itu jadi ya makanya kalau misalkan kalau kata Profesor Renal Kasali itu generasi kita itu Gen Z ya itu generasi strawberry kan gitu. Iya. Ya kelihatannya bagus, indah Iya. ya. Tapi kalau dibajak gampang. Iya. Itu generasi strawberry kan gitu. Makanya kan generasi kita banyak yang pintar, banyak ini tapi nggak tahan dengan melakukan melakukan pekerjaan-pekerjaan tantangan-tantangan kan gitu. Baru bekerja gajinya kecil keluar. Baru kerja misalkan clash dengan temennya nggak nyaman keluar gitu ya. Kan seperti itu. Jadi sehingga apa? Sehingga mereka tidak menjadikan bahwa ladang pekerjaan itu adalah sebuah sekolah buat dia kan gitu. Kan seperti itu. Gajinya kecil ngeluh gitu. Padahal menurut saya punya keyakinan ketika kita di masa muda gaji kita kecil, ya gaji kita pekerjaan kita melebihi gaji kita. Oke. Ya, tapi suatu saat ketika kita survei, ketika kita mampu menyelesaikan masalah, ketika kita bertahan, maka kita akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada pekerjaan kita. Ya. Catat guys, catat. Luar biasa banget. Oke Pak, itu tadi seputar Gen Z ya yang sekarang ya. Nah aku pengen tahu nih, kalau buat Bapak sendiri gitu ya, kan aku tahu nih Bapak ini seorang yang giat guys. Gitu kan. Kalau kalian nggak tahu, yang punya ruang tumbuh beliau. Jadi saya langsung berhadapan sama yang punya nih. Kan gini apa ya maksud saya tuh, orang jadul, maksudnya seumuran Bapak tuh nggak ada yang kepikiran kesini loh maksudnya tuh. Kok Bapak mau-maunya sih gitu sama anak muda gitu kan, diajak ngobrol kayak gini, terus bikin hal yang kayak gini gitu Pak? Mungkin kayak saya di antara teman-teman yang ada di sini saya paling tua kan gitu. Kalau mereka itu generasi mungkin ada Gen Z, ada milenial, saya kan kolonial kan. Kolonial. Ya. Nah, saya kenapa menginginkan teman-teman dari generasi Gen Z ini berkumpul, kita ngobrol ya tentang masa kini, tentang masa depan. Kalau saya kan kumpul alumni biasanya bicaranya masa lalu kan gitu. Iya. Karena udah. Iya, karena masa depannya mungkin sedikit lagi kan gitu. Waduh, bahaya. Jadi kalau kita sama-sama usia yang sudah berumur itu ngomongnya kan masalah bagaimana nanti kita berbuat kebermanfaatan supaya kita selamat di dunia dan akhirat kan gitu. Iya, udah mengarahnya ke sana ya Pak ya. Jadi, nah tetap saya karena memang dulu saya aktivis mahasiswa ya, saya di mahasiswa juga aktif. Jadi saya sangat rindu dengan suasana seperti ini. Ini vibes ini mengembalikan saya bahwa kreativitas berpikir saya itu tidak boleh dibatasi oleh usia gitu. Ya, itu vibes-nya ya. Betul. Jadi ya saya berusaha untuk menolak tua lah gitu. Menolak tua ya. Teraga boleh tua. Ya, jiwamu muda terus. Ya, terus muda terus gitu. Luar biasa. Tapi intinya bahwa apapun yang saya lakukan itu menginginkan bagaimana kebermanfaatan. Manfaatnya. Iya, kalau nggak ada manfaatnya ini udah saya berhentiin aja kan gitu. Aduh, jangan dong. Tapi saya lihat ini semangat orang anak muda, kemudian banyak juga tamu dari orang-orang yang berprestasi, dari ketua BEM ya sekarang itu, kemudian setiap yang berprestasi ini, wah mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat saya kan. Amin. Wah, orientasinya sudah akhirat. Ya kita ngapa lagi kan? Iya. Nah. Aduh, luar biasa banget. Oke teman-teman, itu dia tadi ya. Kalau teman-teman pengen ikutan jadi seseorang yang bermanfaat juga, salah satunya adalah bikin podcast kayak gini apa ya. Jangan lupa ya, bisa sentil-sentil kita di bawah kalau kalian pengen ikutan bikin podcast yang kayak gini juga, di link di deskripsi di bawah. Jangan lupa buat teman-teman yang pernah diajar sama beliau, yang tahu beliau seperti apa, langsung aja komen di bawah siapa beliau ini. Wah, Pak Roy ini sangat luar biasa sekali, di komen saja ya pengalaman diajarnya seperti apa. Jangan lupa untuk klik tombol like and recap, dan juga jangan lupa pecatin tombolnya biar gak ketinggalan video kita sehari-harinya. Nah, jangan lupa video ini disponsori oleh Villa Cemara Biru. Tahun depan atau misalkan mau ada liburan di event-event mendatang, bisa buat teman-teman juga yang pengen buat ikut ya di villa kita. Dan juga video ini disponsori oleh FA Pixel. Jadi buat teman-teman yang pengen mengabadikan pengalaman teman-teman di berbagai event, itu bisa aja langsung hubungi kami di link di bawah juga. Dan juga ini disponsori oleh Tekno Kreasi Media. Nah, oke. Pak, itu dia tadi. Aku pengen nanya satu lagi nih sebagai kata pamungkas.
kata-kata hari ini Pak Rohendi. Saya berharap kepada generasi muda bahwa kita harus berbuat, kita harus bertindak, dan kita harus mempersiapkan untuk kita bisa hidup di masa mendatang. Jadi ini saya titip juga biasanya ke anak-anak muda, itu kalau misalkan punya kreasi, punya keahlian, itu suka ngitung-ngitung dulu gajinya berapa gitu. Iya betul. Dia tidak berpikir skillnya apa kan gitu. Aduh, ada alat gak punya skill sama aja bohong ya kan Pak ya. gitu. Artinya bahwa saya berpesan bahwa kalau saat ini kalian digaji itu tenaga kalian itu lebih besar daripada gaji kalian. Tapi kalau kalian tekun, kalian terus mengimprove diri, suatu saat gaji kalian itu akan melebihi apa yang kalian kerjakan. Waduh, itu dia. Jadi kita harus betul-betul apa sih gitu. Jadi kita jangan takut dengan hidup di 2035, 2045. Ya, kalau apa? Kalau kompetensi kita siap gitu. Itu akan jadi bonus demografi yang sebenarnya. Literally bonus itu ya, Pak. Iya, tapi kalau misalkan kita pesimis, aduh sekarang aja nggak susah. Ya susah bagi mereka yang susah diajak berpikir kan gitu. Diajak berkreasi gitu. Ya, jadi saya sangat gembira sekali ketika teman-teman yang ada di sini ini sangat kreatif sekali, ini tim kreatifnya mantap luar biasa nih. Shout out editor kita ya, meskipun suka direpotin. Ya, artinya bahwa ya saya merasa bahwa hidup kembali di masa lalu ketika saya di masa mahasiswa kan gitu. Waduh, ya. Luar biasa. Oleh karena itu ya terima kasih kepada teman-teman yang sudah tumbuh bersama ya gitu. Nyalakan prestasi Anda, nyalakan cerita-cerita inspiratif Anda di sini kan. Itu dia teman-teman. Nah, satu lagi aku penasaran satu lagi Pak. Apa satu hal yang Bapak sesali di masa ini yang harusnya saya itu lakukan di masa lalu? Ya. Sebetulnya nggak ada yang disesali ya, karena semua juga disyukuri. Tapi saya menyesali kenapa saya dulu tidak lebih baik. Kalau saya lebih baik mungkin saya akan lebih sukses daripada saat ini kan. Enggak. Masalahnya gini, sekarang aja sudah sukses dalam ikatan ya. Kayak literally pengangguran tapi dapat penghasilan itu beliau gitu maksudnya tuh. Luar biasa banget. Terima kasih Pak Rohendi yang sudah menitipkan pesan-pesannya, luar biasa banget. Mudah-mudahan jadi inspirasi kita di Ruang Tumbuh teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman dimanapun kalian berada ya, bahwa emang Ruang Tumbuh ini mengajak teman-teman supaya bisa ikut tumbuh bareng ya Pak ya. Untuk benar-benar bonus demografi itu bukan Indonesia gelap ya Pak, bukan Indonesia kelam, tapi jadi memang Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Nah, itu dia. Oke teman-teman sekalian, terima kasih Pak Rohendi yang sudah menyampaikan pesan-kesannya dan juga ilmunya tadi luar biasa banget. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya buat kita semua, dan juga jadi pecutan bahwa umur hanyalah angka ya kan. Muka boleh tua, raga boleh tua, tapi jiwanya harus muda. Luar biasa banget. Oke teman-teman sekalian, nah buat kalian semua nih yang pengen juga atau misalkan punya rekomendasi siapa yang harus kita ajak yapping di episode selanjutnya, bisa aja langsung klik komen di bawah ya, biar kita bisa format nih siapa nih yang mau kita ajak ngobrol bareng di sini. Nah itu nanti pasti kita ajak ke sini. Dan juga buat teman-teman sekali lagi yang pengen berkreasi juga, bisa aja bergabung sama kami di Ruang Tumbuh, tinggal aja klik link di deskripsi di bawah. Oke Pak, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Banyak. Ini sebenarnya aku pengen lebih ngobrol banyak, cuman karena beliau orang sibuk. Ya, banyak pekerjaan. Tapi nyantai ya Pak ya, jalan-jalan terus ya. Kesibukannya di kepala, bukan di otot. Sibuk di kepala bos, bukan di otot. Oke teman-teman sekalian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Fatih, host kalian semua di Ruang Tumbuh. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya, and see you, bye-bye.